I will fall in love. I will fall in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Silatu Zahro dengan NIM A1C3198089 dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019 Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu impuls dan momentum. Di mana pengertian momentum itu sendiri di dalam fisika dikenal dua macam momentum, yaitu momentum linier dan momentum anguler. Momentum linier adalah momentum suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan rumus umum yaitu P sama dengan M kali V, dengan M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda. Sedangkan momentum anguler yaitu momentum suatu benda yang berotasi pada porosnya atau bergerak melingkar hingga membentuk sudut tertentu. Arah momentum sudut tegak lurus dengan arah jari-jari dengan rumus umum sebagai L sama dengan I dikali omega, dengan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut benda tersebut. Momentum suatu benda yang bergerak adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Bila dilihat dari persamaan, arah dari momentum selalu searah dengan arah kecepatannya. Menurut sistem internasional atau SI, satuan momentum adalah kilogram meter per sekon. Momentum adalah besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misalkan ada dua buah vektor momentum P1 dan P2 membentuk sudut alfa, maka jumlah momentum kedua vektor harus dijumlahkan secara vektor. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumpukan adalah sama atau konstan. Yang artinya, hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan sesudah tumpukan adalah sama. Berarti, total momentum sistem benda sebelum tumpukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumpukan. Persamaan hukum kekekalan momentum adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 kuadrat ditambah M2 V2 kuadrat. Dengan M1 adalah massa benda 1, M2 massa benda 2, V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumpukan, V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumpukan, V1 kuadrat adalah kecepatan benda 2 sesudah tumpukan, V2 kuadrat adalah kecepatan benda 2 sesudah tumpukan. Hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linear P. Dengan demikian, persamaan kinetik dengan M per M sama dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat dikali M per M, atau sama dengan setengah M kuadrat V kuadrat per M sama dengan setengah P kuadrat per M. Selanjutnya yaitu impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat ditulis sebagai I sama dengan F dikali delta T. Besar gaya di sini konstan. Jika sebuah benda bekerja sebuah gaya yang besarnya tetap dalam selang waktu tertentu, maka pada benda tersebut berlaku persamaan sebagai F dikali delta T sama dengan MV1 dikurang MV0 atau F dikali delta T sama dengan delta P. Dengan F dikali delta T sama dengan impuls, MV1 sama dengan momentum akhir, MV2 sama dengan momentum awal.
P adalah momentum. Hubungan impuls dan momentum. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Berdasarkan hukum kedua Newton, menyatakan bahwa gaya F yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda per satuan waktu. Secara matematis, hubungan antara impuls dan perubahan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P2 dikurang P1. Pengertian tumbukan. Jika terdapat dua buah benda di mana salah satu atau kedua benda tersebut bergerak hingga suatu saat benda tersebut bersinggungan dan terjadi gaya tolak-menolak sebagai suatu reaksi yang tekanannya pada titik singgung kedua benda, maka kedua benda tersebut dinyatakan melakukan tumbukan. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah suatu tumbukan dikatakan lenting sempurna jika di dalam tumbukan tersebut tidak ada energi yang hilang atau energi setelah tumbukan sama dengan energi sebelum tumbukan. Sehingga tumbukan lenting sempurna berlaku yang pertama hukum kekekalan energi kinetik, yang kedua hukum kekekalan momentum. Untuk persamaan pada tumbukan berlaku koefisien restitusi atau E. Koefisien restitusi adalah negatif perbandingan antara beda kecepatan setelah terjadi tumbukan dengan beda kecepatan sebelum tumbukan. Untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya adalah V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan 1. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja. Hal ini disebabkan karena energi kinetik benda setelah terjadi tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik benda sebelum terjadi tumbukan. Jadi pada umumnya pada tumbukan lenting sebagian berlaku persamaan sebagai berikut. E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Jika dua buah benda bertumbukan dan setelah bertumbukan kedua benda tersebut menjadi satu lalu bergerak bersama, maka jenis tumbukan ini disebut tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada jenis tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum.